A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Ubaidullah bin Muadzin al-Ambariyu haddatsana al-Mu'tamir. Haddatsana haddatsana Abdul Ala ibnu Sikhir. Qala berkata, siapa Abul Ala? Karena ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yansahu mengganti siapa nabi atau memansuh. Mansuh itu artinya mengganti. Hadithuhu hadisnya nabi, ba'dhuhu sebagiannya hadis, ba'dhun pada sebagian. Kita masih membahas tentang nasikh mansuh. Mansuh itu diganti, nasikh itu sebagai gantinya. Nah, di sini dijelaskan oleh Abul Ala bahwa nabi juga memansuh hadisnya ya, sebagian pada sebagian. Jadi hadis nabi dimansuh kemudian diganti dengan hadis yang lain. Jadi mansuh itu diganti, nasikh penggantinya. Nah, hadis nabi juga begitu. Ada hadis nabi itu yang dimansuh, lalu kemudian gantinya ya sama hadis nabi juga, sabda nabi juga, tapi di mungkin halaman yang lain atau mungkin di hadis yang lain. Kama sebagaimana yansahu mengganti Al-Qur'anu Al-Qur'an, ba'dhuhu sebagian Al-Qur'an, ba'dhun pada sebagian. Begitu juga berlaku bagi Al-Qur'an, firman Allah. Ya, tapi itu memang begitu itu, bukan kita yang menentukan, tapi memang Allah sendiri yang memansuh, dan sebagai nasikhnya, penggantinya juga sama firman Allah, mungkin di surat yang sama dengan ayat yang berbeda, atau mungkin di surat yang lain. Nah gitu loh, kemarin sudah kami contohkan seperti tentang masalah kiblat. Jadi memang pertama kali firman Allah atau Allah yang mengganti firman-Nya yaitu tentang masalah kiblat di surat Al-Baqarah itu. Awalnya Rasulullah itu menghadap kemana Bapak Ibu? Ke Palestina selama 16 bulan. Lalu kemudian Allah menurunkan ayat, akhirnya itu dimansuh. Ayat yang menjelaskan tentang Nabi menghadap ke Palestina itu dimansuh. Dimansuh itu diganti lah, sebagai gantinya, sebagai nasikhnya, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Mulai dari turunnya ayat itu, Nabi diperintah oleh Allah untuk menghadapkan wajahnya ke arah Baitullah. Nah itu contoh. Nah ini selanjutnya ini ada beberapa hadis yang dimansuh. Kemudian ada nasikhnya. Nasikhnya itu penggantinya. Hadatsana Muhammad bin Musanna wa ibnu Basyar qala hadatsana Muhammad ibnu Ja'far hadatsana Syu'bah anil Hakam an Dzakwan an Abi Sa'id al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra lewat siapa Nabi ala atas rajulin seorang laki-laki minal ansori dari orang Ansor. Suatu ketika Nabi melewati rumahnya orang laki-laki dari Ansor. Farsala maka menyuruh siapa Nabi ilahi kepada orang Ansor. Nabi menyuruh keperluan sesuatu. Laki-laki orang Ansor itu oleh Nabi mungkin diketok pintunya, tok 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 tok. Terus dia keluar, karena apalagi yang ngetok Nabi itu. Akhirnya fakhoroja maka keluar siapa laki-laki Ansor itu, warok suhu dan adapun rambutnya laki-laki Ansor, ya kok turun netes
air, jadi baru keramas. Jadi begitu karena diketok-ketok oleh Nabi, dia tadinya maaf saja, ini ceritanya dia sedang kumpul dengan istrinya, sedang amal soleh atau apa, kerja bakti bersama istri. Lah ceritanya belum sampai klimaks, belum sampai selesai, bahkan belum sampai keluar sperma. Nah itu loh, mungkin udah masuk gitu, karena diketok diputus, karena dia sudah habis kumpul sama istri, padahal belum keluar sperma. Terus cepat-cepat mandi, dia nggak mau nemuin Nabi dalam keadaan habis kumpul. Nah, dia buru-buru mandi baru keluar. Begitu keluar, Nabi melihat rambutnya masih netes-netes air habis keramas. Faqala, bersabda Nabi, la'allana, barangkali saya, ajalnaka, mentergesa-gesakan aku kepadamu, ngesusokake. Ya Allah, maaf ya, barangkali saya tadi mengganggu kamu ya, sehingga kamu tergesa-gesa, kamu buru-buru mandi. Qala, berkata rojul, jujur aja, naam, betul ya Rasulullah. Ya Nabi. Polos saja itu. Qala, bersabda Nabi, idza ujilta, ketika ditergesakan kamu, au hatta, atau terburu-buru kamu, fala husla, maka tidak ada mandi, maksudnya mandi jinabat, alaika, atas kamu, wa alaika, dan atas kamu, maksudnya wajib atas kamu, al wudu'u, wudu. Akhirnya Nabi memberikan suatu hukum. Lain kali kalau misalnya kamu terputus sedang kumpul dengan istri, kemudian belum sampai keluar sperma, tiba-tiba ada sesuatu hal, kamu buru-buru, nggak harus mandi jinabat kayak begini, kata Nabi. Kamu cukup wudhu saja. Jadi maaf ya, ini hukum ya. Jadi harus saya sampaikan sejelas-jelasnya. Jangan sampai kemudian kita dirahasiakan atau mungkin ya malu-malu menyampaikan sehingga nggak jelas hukumnya. Nah, jadi sebelumnya minta maaf. Nanti kalau nggak, Ustadz jorok. Ustadz enggak. Nah, sekarang sepakat ya, kita tidak usah lihat pornonya atau joroknya, tapi hukumnya. Jadi kalau suami istri kumpul bersenggama, kemudian sudah masuk tapi belum sampai keluar sperma, menurut hadis ini kata Nabi nggak harus mandi jinabat, tapi cukup hanya wudhu saja. Jadi yang diambil hukumnya begitu. Tapi ini mansuh. Nah ini contohnya hadis yang dimansuh. Mansuh itu diganti. Nah gantinya apa Pak? Nanti di belakang gantinya. Ini contoh-contoh hadis yang dimansuh. Jadi belum bisa jadikan hukum. Ini dimansuh. Nah, nanti di belakang ada nasehnya atau gantinya. Kita lanjutkan dulu. Wa hadatsana Abu Rabi' Az-Zahrani, hadatsana Hamad, hadatsana Hisham bin Urwah. Wa hadatsana Abu Quraibin Muhammad bin Ala wal lafzu lahu. Walaf itu lafadznya hadis, lahu bagi Abu Quraib. Hadatsana Abu Muawiyah, hadatsana Hisham an abihi an Abi Ayyub an Ubay bin Ka'ab qala, berkata Ubay, sa'altu, bertanya saya, Rasulullah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ubay bin Ka'ab menceritakan bahwa dirinya pernah bertanya langsung kepada Nabi. Pertanyaannya anir rojuli, tentang orang laki-laki, katakanlah suami, yusibu, yang menjima, siapa suami, minal mar'ati, dari istri. Tsumma yuksilu, kemudian mencabut siapa suami, artinya belum sampai keluar sperma, sudah masuk tapi kemudian oleh suaminya dilepas. Pripun Nabi hukumnya? Suami istri kumpul
sudah kumpul, sudah bersenggama, tapi belum sampai suami itu keluar sperma kemudian dilepas. Faqala bersabda Nabi, yausilu membasuh siapa suami, membasuh artinya membersihkan, mencuci. Ma asobahu apa-apa yang telah menimpa pada suami, minal mar'ati dari istri, maksudnya zakarnya itu. Nah, zakarnya yang sudah terkena farjinya istri, nah udah masuk kan, cukup itu yang dibasuh. Nah, istilahnya apa, cebok lah gitu. Habis itu sumayatawadhu, kemudian berwudu dia, wa yusolli dan sholat dia, maksudnya dia suami, dia termasuk istri. Kami ulangi, Ubay bin Ka'ab berkata, saya bertanya kepada Nabi tentang seorang suami yang menjima istrinya, sudah terjadi itu, tapi kemudian dia mencabut, belum sampai keluar sperma, kemudian suami ini melepas. Bagaimana Nabi hukumnya? Nabi menghukumi cukup farjinya suami itu dibasuh, lalu kemudian dia wudhu dan boleh sholat. Artinya tidak harus mandi jinabat. Ini juga mansuh. Nah, contoh mansuh lagi. Yang kedua, ini juga mansuh. Nah, itu kan sabda Nabi. Iya betul, sabda Nabi. Tapi nanti yang mengganti juga sabda Nabi juga, Nabi sendiri. Jadi ini dimansuh. Ini dimansuh itu diganti. Kalau naseh itu gantinya. Nah, gantinya pundi, Pak? Nanti di belakang. Sabar. Babun, adapun ini bab. Innamal ma'u, sesungguhnya air, iku minal ma'i, dari air. Loh, air dari air. Sesungguhnya air, maksudnya gitu mandi, minal ma'i dari air, maksudnya dari sperma. Wa hadatsana Muhammad bin Musanna, hadatsana Muhammad bin Ja'far, hadatsana Syu'bah an Syam bin Urwa, hadatsani Abi anil Mali, yakni biqaulihi, dengan ucapannya al Mali anil Mali. Rupanya Mali itu Abu Ayyub an Ubay bin Ka'ab an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu, bahwa Nabi qala bersabda Nabi, firrajuli, tentang seorang laki-laki, maksudnya suami, yakti yang mendatangi siapa suami, mendatangi hajat, ahlahu kepada istrinya. Tsumma, kemudian, la yunzilu, tidak keluar sperma. Sudah kumpul tapi tidak sampai keluar sperma. Qala bersabda Nabi, nah, hukumnya yausilu, membasuh siapa orang, zakarahu, pada zakarnya, cukup zakarnya dibasuh atau dicebokin, wa yatawadhu, dan kemudian berwudu siapa orang. Ini juga mansuh lagi, karena sama dengan yang di atas prinsipnya. Ya, inilah ngaji, kalau mangkul itu akan ada yang namanya nasih mansuh. Tapi kalau nggak mangkul, nggak ada semuanya. Ini bisa berlaku ini kalau nggak mangkul. Tuh, itu kan sabda Nabi, ya, selama belum keluar sperma walaupun sudah masuk nggak wajib mandi. Itu hadisnya, padahal itu hadis mansuh lah itu loh. Karena nggak mangkul, nggak ada mansuh begitu. Ini masih mansuh. Jadi mansuh 3 tadi ya. Pertama tadi, yang pertama itu, kemudian kedua, kemudian ketiga ini. Selanjutnya lah ini. Babnya naskhi, gantinya al-ma'i, air, maksudnya air ini mandi, minal ma'i, dari air sperma. Wa wujubi, dan bab wajibnya al-husli, mandi. Bil tikoi, dengan bertemunya atau pertemuannya al-khitana, ini 2 pesunatan. Woi. 2
khitanan. Maksudnya zakar dan farji. Khitana ini itu dua pasunatan. Pasunatan sunat itu loh. Karena wanita juga boleh sunat. Disebut dua pasunatan itu ya farji dan zakar. Zakar dan farji. Jadi kalau babnya ini akan membahas ketika dua pasunatan, maksudnya zakar dan farji ini kok sudah ketemu, maka hukumnya mandi. Hadatsani Zuhair ibnu Harbin wa Abu Ghassan al-Misma'iyyu wa hadatsana Muhammad bin Musanna wa bin Bashar qalu hadatsana Mu'ad bin Hisham. Ini kita tuntaskan ya, kalau nggak tuntas nanti setengah-setengah bingung malah. Hadatsani Abi an Qatadah wa Matorun anil Hasan an Abi Rafi' an Abi Hurairah anna nabiyallah, sesungguhnya nabinya Allah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda sapa nabi, idza jalasa, ketika duduk siapa orang, maksudnya suami. Orang artinya suami. Baina di antara su'abiha, cabangnya wanita, istri. Loh, emang istri punya cabang? Ya, lihat aja sendiri. Al-arba'i, 4. Jadi ketika suami sudah duduk di antara cabang 4-nya istri, maksudnya ya dua tangan, kaki dua itu tangan kanan kiri, kaki kanan kiri, artinya dia sudah di atasnya. Tsumma jahada, kemudian mempersungguh siapa? Ya suami dan istri. Mempersungguh itu ya sudah memaksimalkan itu loh. Sampai terjadi ya tadi ketemu ya, antara zakar dengan farji. Faqad wajaba, maka sungguh wajib alaihi, atas suami. Jadi kalau suami disebut masuknya termasuk istri nggih. Apa al-ghuslu, mandi jinabat. Begitu sudah ketemu, maka hukumnya wajib mandi walaupun tidak sampai keluar sperma. Lah ini nasehnya. Nah, kemudian nanti juga diterangkan lebih detail. Masuknya bukan hanya sekedar ketemu, nempel, tapi maaf, ini sudah masuk. Walaupun masuknya belum semua. Ustadz ini ngomong apa? Nah. Barangkali maaf saja, ini hukum masalahnya ya. Jadi tadi kan hadisnya ketemu, tapi nanti ada di belakang masih ada lanjutannya. Maksudnya itu sampai masuk walaupun ya kalau zakar barangkali baru ujungnya saja, baru ujungnya sedikit, nggak sampai keluar sperma. Itu hukumnya sudah wajib mandi. Ini nanti kalau ada yang kurang jelas silahkan tanya ya. WA nggak apa-apa. Kalau di udara kan mungkin nggak enak ya. Di WA silahkan dijabri. Siap 24 jam. Wa fi hadis Matorin, dan di dalam hadisnya Mator. Nah, hadis yang diriwayatkan dari Mator. Wa illam yanzil, meskipun tidak keluar sperma. Jadi hadisnya Mator itu ditambahkan kalimat wa illam yanzil, dan meskipun tidak keluar sperma. Kalau sudah ketemu, maksudnya ketemu dan kemudian sudah masuk sedikit saja, maka walaupun belum keluar sperma, itu hukumnya sudah wajib mandi. Tulis itu pinggirnya itu. Jadi sudah ketemu dan sudah masuk sedikit, walaupun tidak keluar sperma, hukumnya harus mandi jinabat maksudnya. Nah, ini tadi nasihnya di rawahu Muslim, di hadis Muslim. Yang mansuh tadi juga sama-sama di hadis Muslim. Muslim itu hadis sahih. Jadi Bukhari, Muslim, kalau nasih itu masih sunan itu. Kalau Muslim itu sahih Muslim.